Di episode sebelumnya, kita akan dikejutkan dengan kemunculan tetua atau pemimpin sekte racun. Di mana kita semua pasti sudah mengetahui siapa sosok tetua sekte racun tersebut. Ya, tidak lain dia adalah Dokter Peri Kecil. Melihat kemunculan pemimpin sekte racun, kedua tetua klan binatang buas segera memberikan hormatnya. Sementara itu, Yan Laotian tertawa terbahak-bahak. Betapa sialnya kalian hari ini. Jangan kira kalian akan bisa mengalahkan kami hari ini. Kami masih memiliki pemimpin sekte racun. Dan dia adalah seseorang dozong elit yang pasti tidak akan bisa kalian lawan. Hari ini sudah dapat dipastikan kekaisaran Jiangma pasti akan lenyap. Sementara itu, Hai Bodong melihat kejadian tersebut, dia segera mengkerutkan keningnya. Tunggu dulu, bukankah dia sedang memulihkan diri? Namun, kenapa di saat seperti ini dia malah muncul? Tampaknya situasi kita akan semakin buruk atas kemunculannya. Melihat kemunculan pemimpin sekte racun, Ratu Medusa pun langsung muncul di samping Zayan. Dia pun segera berkata kepada Zayan, hati-hati, dia adalah pemimpin sekte racun yang juga seseorang elit dozong. Apakah kamu akan melawannya? Tanya dari saya. Sepertinya akan sangat sulit bagiku untuk bisa melawannya. Karena saat ini aku hampir mencapai batasku. Baiklah kalau begitu. Aku harap kamu bisa menahannya sebentar untukku. Aku akan melawan Lian Laotian dan kedua penetua klan binatang buas itu terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain, pemimpin sekte racun segera berkata kepada Yan Laotian dan kedua tetua dari klan binatang buas. Sepertinya kalian benar-benar mengecewakanku. Mendengar itu Laotian pun segera berkata, ini semua karena ketiga orang ceroboh itu. Mereka bahkan gagal untuk bisa mengalahkan bocah yang berada di tingkat Dahuang. Tidak, bahkan salah satu dari mereka pun dapat dikalahkannya. Mendengar itu, kedua tetua dari klan binatang buas pun segera menjadi marah. Pemimpin sektean, bocah itu bukan sekedar Dahuang biasa. Aku berani bertaruh, bahkan Anda tidak akan bisa untuk menandingi kecepatan bocah itu. Tidak peduli seberapa lincah kecepatannya, dia hanyalah seseorang elit Dahuang. Sepertinya reputasi tiga tetua klan binatang buas atau tetua Mulan itu hanya omong kosong. Mereka sepertinya hanya melebih-lebihkan saja, jawab dari Yang Laotian. Hei kau, Yang Laotian, aku peringatkan kepadamu. Sebaiknya kamu jangan berbicara sembarangan. Lembah Mulanku tidak pernah takut terhadap sekte angsa emasmu. Apa? Kalian berdua bahkan tidak akan bisa melakukan teknik keterampilan tiga binatang buas yang kalian bangga-banggakan sekarang. Karena salah satu dari kalian telah kalah. Mendengar itu pun pemimpin sekte racun segera berkata, sudah cukup, tidak usah bertengkar. Tetua Mulan, setelah ini kamu sepertinya harus berkumpul dengan para prajurit lainnya. Sekarang serahkan saja Ratu Medusa kepadaku. Dan kamu, Laotian, cobalah untuk menghadapi bocah itu. Ketika dia melihat wajah Zayan, dia pun terkejut. Apakah itu benar-benar dia? Gumam dalam hatinya. Melihat ekspresi pemimpin racun yang terkejut, Laotian pun segera berkata, pemimpin sekte racun, ada apa? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu kali ini? Mendengar itu pemimpin sekte racun pun lalu berhenti menatap ke arah wajah Zayan. Tidak apa-apa, aku akan menyerahkan bocah itu kepadamu. Baiklah, aku pasti akan membunuhnya dengan cepat, jawab dari Laotian. Ketika pemimpin sekte racun mendengar kata-kata membunuh yang diucapkan oleh Laotian, ada tatapan marah dari pemimpin sekte racun kepada Laotian. Melihat tatapan pemimpin sekte racun yang marah, Laotian pun segera berkata lagi, ada apa, tetua sekte racun? Apakah aku mengatakan hal yang buruk kali ini? Tanya dari Laotian. Tidak, aku hanya ingin dia tetap hidup. Jangan sampai kamu membunuhnya, jawab dari si pemimpin sekte racun ini. Baiklah, karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, tentu saja tidak akan menjadi masalah bagiku. Dan apakah kita juga harus memerintahkan para prajurit untuk menyerang benteng mereka? Jika para prajurit bisa menghancurkan benteng mereka, kemungkinan moral mereka pasti akan hancur. Tidak perlu.
Kekaisaran Jiama pasti akan hancur dengan sendirinya selama kita bisa mengalahkan dua orang itu, jawab dari si pemimpin sekte racun ini. Medusa, menyerahlah. Kalau kamu menyerah, aku pasti akan mengampuni semua ras ularmu. Dan aku akan memberikan tempat tinggal yang layak untuk kalian semua, ucap dari si pemimpin sekte racun ini kepada Ratu Medusa. Hah, sepertinya kamu hanya sedang bermimpi saja untuk bisa menghancurkan ras ularku, jawab dari si Ratu Medusa. Kalau begitu bersiaplah, aku akan segera menghancurkan kalian semua. Lakukan saja jika kamu bisa, jawab dari Ratu Medusa. Sementara itu, Shen menatap ke arah pemimpin sekte racun. Dia lalu berkata, Kamu adalah pemimpin sekte racun? Siapa kamu? Berani-beraninya bertanya seperti itu di hadapanku. Aku adalah tetua aliansi yang, namaku adalah Xiaoyan. Baiklah, begini saja. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk kalian. Lebih baik kalian menyerah saja. Jika kalian pergi dari sini, akan kupastikan tidak akan ada seorang pun yang terluka. Mendengar kata-kata itu, Lao Tian pun langsung bergumam di dalam hatinya. Tunggu dulu, sepertinya ada sesuatu yang aneh dari pemimpin sekte racun sekarang. Dia tidak pernah berbuat seperti itu sebelumnya. Apakah jangan-jangan dia menyukai bocah itu? Jika aku menyerah, maka aku akan kehilangan muka di depan aliansiku sendiri. Maaf, sepertinya aku tidak akan bisa melakukan itu, jawab dari saya. Entah kenapa sepertinya Shen ini merasa sangat mengenal sosok pemimpin dari sekte racun itu. Cih, jangan pikir kamu yang hanya memiliki dukungan dari seseorang Ratu Medusa, kamu bisa selamat dari kematianmu hari ini. Kita lihat apakah kamu akan tetap keras kepala ketika aku bisa membunuhnya nanti, ucap dari si pemimpin sekte racun ini. Kata-katamu sungguh sangat berani. Mendengar kata-kata dari pemimpin sekte racun itu, Ratu Medusa segera meledakkan majestic doki miliknya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat luar biasa. Bahkan udara di sekitarnya pun ikut bergetar karenanya. Momentum kekuatan yang dikeluarkan oleh Ratu Medusa ini sangatlah luar biasa. Sementara itu, Yan Laotian berkata kepada saya, aku tidak akan menyangka bahwa bocah sepertimu bisa mengalahkan salah satu dari tetua dari klan Mulan. Aku sendiri tertarik dengan gaya bertarungmu dan juga kelincahanmu. Aku pasti akan mempelajari teknikmu itu dengan benar setelah aku menangkapmu. Lalu pertempuran antara Shen dan Yan Laotian pun terjadi. Saat Yan Laotian melihat api surgawi yang digunakan oleh Shen, dia pun langsung bergumam. Api surgawi. Laotian pun segera terkejut saat melihat api surgawi hijau di tubuh Xiaoyan. Sepertinya dia ingin melarikan diri. Dia dengan cepat mengejar Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan ada seseorang yang bisa mengikuti kecepatannya sejak dia berlatih teknik 3000 petir. Bocah sialan, aku akui kecepatanmu itu memang cukup bagus. Dan itu hampir setara dengan teknik terbang sekte angsa emas. Jika aku bisa mempelajari skill itu dan menggabungkannya dengan teknik terbang angsa emas, pasti kecepatanku akan jauh melebihi kecepatan seseorang dozong elit. Melihat kecepatan yang ditampilkan oleh Giant, wajahnya menunjukkan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah beberapa saat, sepertinya Giant ini melambat. Kenapa? Apakah kamu sudah tidak ingin melarikan diri lagi dariku? Ucap dari Laotian. Yan Laotian kemudian mengepakkan sayap angsa miliknya. Dan dalam sekejap tubuhnya sudah berada di samping Xiaoyan dengan jarak kurang dari 1 meter. Lalu dengan cepat dia menyerang ke arah Xiaoyan. Serping! Namun sebelum serangan Yan Laotian ini sampai ke tubuh Xiaoyan, segera Xiaoyan membentuk segel tangan dengan cepat. Segel gunung terbuka, teriak dari Xiaoyan. Melihat teknik itu, Yan Laotian pun tercengang. Dia bahkan bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat dengan hanya menggunakan kekuatan seseorang doang saja. Meskipun dia sedikit lengah sebelumnya, dia masih merupakan seseorang elit Dozong dan tidak akan mudah untuk bisa mengalahkannya. Lalu ada aura emas yang muncul di tubuhnya dan segera membentuk sebuah perisai untuk melindungi tubuhnya. Buar, ledakan yang membengkakkan telinga pun segera bergema di arah langit.
Namun karena jaraknya terlalu dekat, serangan Xiaoyan ini berhasil untuk menghancurkan perisai emas miliknya dan membuat seberkas luka tepat di dadanya. Lalu seteguk darah pun dimuntahkan olehnya. Sementara itu, dua tetua klan Mulan tersenyum saat melihat pemandangan itu. Mereka sudah memperingati Lautian bahwa bocah ini bukanlah seseorang doang biasa. Namun sepertinya Yan Lautian menyepelekan dan mengabaikan ucapan mereka. Sementara itu, Hai Bodong pun langsung berkata, lagi-lagi bocah itu melakukan kejutannya. Sementara itu, Lautian yang terkena serangan dari Xiaoyan ini dia sangatlah merasa marah. Sialan bajingan kecil, kamu hanyalah bajingan kecil. Segera tubuhnya mengeluarkan aura emas lagi. Bocah kecil, pasti aku bisa membunuhmu hari ini. Sayap di punggungnya pun segera mengepak dan langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan lagi. Lautian menyerang Xiaoyan dengan penuh niat membunuh yang sangat kuat di matanya. Sepertinya dia juga telah mengabaikan ucapan dari pemimpin sekte racun, di mana dia tidak boleh untuk membunuhnya. Yan Lautian segera menyerang ke arah Xiaoyan dan dia berhasil memukul perut bagian bawah Xiaoyan ini. Akibat pukulan itu Xiaoyan pun langsung memuntahkan seteguk darah dan menyebabkan Xiaoyan terjatuh dari udara. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lautian pun segera melesat untuk mengejar tubuh Xiaoyan yang terjatuh itu. Dia segera menyerang Xiaoyan kembali. Matilah kau bocah sialan, ucap dari Lautian. Sementara itu, Xiaoding yang melihat keadaan Xiaoyan mungkin sedang tidak terlalu menguntungkan. Dia berkata kepada Hai Bodong, Hai Bodong, sepertinya kamu harus segera bertindak untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun sepertinya Hai Bodong sendiri sudah terlihat sangatlah marah ketika melihat kejadian itu. Sayap esnya dengan cepat muncul. Dia langsung melesat ke arah di mana Xiaoyan berada. Namun sebelum Hai Bodong mencapai tempat di mana Xiaoyan terjatuh, dia melihat Xiaoyan sudah mengeluarkan teratai hijau di telapak tangannya. Melihat kejadian itu, segera Hai Bodong pun menyadari bahwa sebenarnya Xiaoyan sengaja menipu semua orang. Dia sengaja membiarkan Lautian untuk menghajarnya, karena dia tidak memiliki waktu yang cukup sebelumnya untuk bisa membuat teratai api hijau yang sangat mengerikan ini. Dan saat ini sepertinya memang sudah tidak ada kesempatan bagi Yan Lautian untuk bisa melarikan diri dari serangan Xiaoyan ini. Saat Yan Lautian mencoba untuk melesat ke arah belakang, Lotus Flame berwarna hijau milik Xiaoyan ini pun langsung meledak. Ledakan mengguncang bumi pun bergema. Bahkan seseorang elit Dozong sekalipun tidak akan bisa selamat dari ledakan seperti itu. Dari kejauhan, kedua tetua Mulan merasa sangat beruntung karena Xiaoyan sebelumnya tidak menggunakan teknik Dao yang begitu mengerikan kepada mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka pun segera berkata, tidak heran bocah itu bisa menjadi pemimpin aliansian. Dia memang sangatlah kuat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yan Lautian saat ini. Dia pasti tidak akan baik-baik saja. Sekalipun dia seseorang Dozong elit, dia pasti tidak akan selamat dari ledakan seperti itu. Setelah beberapa saat kemudian, Hai Bodong segera melesat ke arah Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Hai Bodong. Aku baik-baik saja, hanya saja aku sedikit kelelahan setelah aku menggunakan teknik itu. Jawab dari Xiaoyan sambil berbatuk-batuk, mengeluarkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar ceroboh dan menggunakan teknik Dao yang begitu kuat dalam jarak seperti itu. Ya karena aku tidak memiliki pilihan lain, jadi aku terpaksa melakukan itu. Karena lawanku juga adalah seseorang Dozong elit. Lalu apakah dia juga sudah mati? Tanya dari Hai Bodong lagi. Iya, meskipun dia terkena ledakan seperti itu, bagaimanapun yang menggunakan skill itu adalah seseorang elit doang. Dan dia adalah seseorang Dozong elit. Meskipun dia tidak mati, mungkin ledakan itu akan membuatnya menderita luka yang serius. Setelah beberapa saat, efek dari ledakan itu pun mulai menghilang. Dan terlihat sosok Lautian yang sudah ambruk di tanah. Pada hari ini, Xiaoyan sudah mengalahkan Yan Lautian dan satu tetua klan Mulan sebelumnya. Itu sama saja dengan menghadapi dua Dozong elit sekaligus dalam satu hari. Ya sepertinya saat ini Xiaoyan akan menjadi pahlawan yang paling dihormati di dalam sejarah kekaisaran Jiangma. Kemudian Xiaoyan segera melesat menuju pertempuran Ratu Medusa dan pemimpin sekte racun yang tidak jauh dari sana. Xiaoyan pun langsung berteriak, pemimpin sekte racun,
Kedua orang aliansimu sudah aku kalahkan hari ini. Aku menyarankan agar kamu segera menyerah, ucap dari Xiaoyan kepadanya. Namun, kedua orang yang sedang bertarung itu sepertinya mengabaikan teriakan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya saja saat dia mengetahui sepertinya mereka bahkan benar-benar mengabaikan teriakannya. Dia tidak berani untuk memasuki medan pertempuran itu di dalam kondisinya saat ini. Lalu Ratu Medusa pun tiba-tiba mendaratkan pukulan di tubuh pemimpin sekte racun. Buar, matilah kau, ucap dari Ratu Medusa. Serangan Ratu Medusa ini tanpa sadar membuat penutup wajah pemimpin sekte racun itu terlepas. Seteguk darah pun langsung dimuntahkan oleh pemimpin sekte racun itu. Namun darah yang telah dimuntahkan ini tiba-tiba berubah menjadi panah berdarah yang menyerang ke arah Ratu Medusa. Ratu Medusa berhasil menangkap anak panah itu. Namun anehnya, setelah Ratu Medusa berhasil menangkap anak panah tersebut tiba-tiba meleleh di tangan Ratu Medusa. Dan ada cairan yang memasuki pori-pori tangan Ratu Medusa. Setelah itu, pemimpin sekte racun tersenyum saat dia melihat anak panah tersebut meleleh dan memasuki pori-pori tangan Ratu Medusa. Sementara itu, Chen melihat wajah dari pemimpin sekte racun. Karena sebelumnya serangan dari Ratu Medusa ini berhasil untuk melepaskan penutup wajahnya. Chen pun langsung berkata dengan terkejut, "Dokter peri kecil." Dia tidak pernah menyangka bahwa sosok pemimpin sekte racun tersebut ternyata adalah dokter peri kecil. Chen memang mengenal sosok dari dokter peri kecil sebagai sosok wanita yang penyayang. Namun sekarang kenapa tiba-tiba dia menjadi sosok yang sangat ditakuti banyak orang? Bahkan setiap orang yang mendengar namanya saja pasti ketakutan. Dia benar-benar merasa tidak percaya atas apa yang dia lihat saat ini. Sementara itu, sosok pemimpin sekte racun pun segera berteriak. "Aku bukanlah dokter peri kecil. Aku adalah pemimpin sekte racun. Kamu sepertinya sudah salah orang." "Omong kosong. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Bukankah kamu sendiri berasal dari Kekaisaran Jiama? Namun kenapa kamu melakukan semua ini? Sudah aku bilang, sepertinya kamu salah orang. Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah lama mati. Saat ini aku adalah pemimpin sekte racun, wanita racun langit." "Tunggu dulu, apakah ini semua karena racun yang ada di tubuhmu?" "Aku memang terlahir di Kekaisaran Jiangma, namun aku sangat berbeda denganmu. Kamu terlahir di tengah-tengah keluarga yang begitu menyayangimu, sedangkan aku dilahirkan sebatang kara. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Saat itu aku merasa memiliki arti hidup. Dan akhirnya aku pun menyadari, mungkin memang aku ditakdirkan ini membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang lain. Saat itu aku juga pernah memberitahumu, cepat atau lambat aku akan menjadi seperti ini. Menjadi orang hanyalah membawa penderitaan kepada orang lain. Bahkan aku sendiri tidak bisa menyentuh orang yang aku sayangi ketika tubuh racunku ini aktif. Ini semua memang adalah nasibku yang sangat berbeda denganmu. Kamu bisa menyentuh orang-orang yang berada di dekatmu. Begitu banyak orang yang menyayangimu. Tetapi bahkan aku selalu membunuh perasaanku terhadap orang lain di sekitaranku. Aku bahkan rela menjauhi orang-orang yang aku sayangi agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Apakah kamu mengerti perasaanku? Aku rasa pasti akan ada obat yang bisa menyembuhkan tubuh racunmu itu, jawab dari Xiaoyan. Sudahlah, bahkan aku sudah melakukan segala cara agar aku bisa menghilangkan tubuh racunku. Namun itu semua tidak berhasil. Bahkan jika ada orang yang menyentuhku sekalipun sekarang, orang itu pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan di depanku. Kamu tidak akan mengerti atas apa yang telah terjadi kepadaku selama ini. Wah, tiba-tiba jiwanya pun tersentak. Dia teringat dengan masa lalunya. Setelah dia pergi meninggalkan Xiaoyan ketika itu, dia pun memutuskan untuk pergi dari Kekaisaran Jiangma. Dia pergi dengan hanya mengelangkahkan kakinya tanpa arah dan tujuan. Saat dia melewati sebuah desa kecil, ada seseorang lelaki tua dan wanita yang melihat dia berjalan di desa. Kemudian mereka segera menghampirinya dan memberikan makanan untuknya. Dia terlihat sangatlah lemah saat berjalan melewati desa itu. Kebetulan juga sepertinya mereka pun tidak memiliki anak. Lalu mereka membawanya ke rumah mereka dan membujuknya untuk tinggal bersama mereka di sana. Mereka bahkan menganggapnya seperti anak mereka sendiri.
Hingga akhirnya orang-orang desa pun menganggapnya sebagian dari keluarga itu. Dia sangatlah bahagia saat itu. Dia merasa dia yang telah terlantar sejak lahir, seolah-olah sekarang memiliki keluarga yang begitu mencintainya. Selama hidupnya, dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu. Dia akhirnya merasa dia seperti memiliki sebuah keluarga yang nyata. Namun, ketika dia tertidur, dia mengingat momen kebersamaannya dengan Seayan. Seayan pernah berkata bahwa dia akan melindunginya saat dia bertemu dengan Seayan di kota Kingsan. Tanpa dia sadari, ingatan itu memicu tubuh racunnya kembali hingga menyebabkan racun yang sangat mematikan ini menyebar. Dan hal itulah yang membuat hidupnya berubah, di mana kedua orang tua yang menganggapnya sebagai putri kandung mereka sendiri sekarat dengan cara yang paling menjadikan di depan matanya. Sepertinya kedua orang tua angkatnya ini telah menyentuh tubuh racunnya. Saat melihat kedua orang tuanya sekarat di depan matanya, dengan tatapan yang lembut dan penuh kasih sayang, mereka selalu menatap dokter peri kecil hingga akhirnya mereka pun meninggal. Justru karena tatapan itulah hatinya menjadi hancur berkeping-keping. Kemudian pada akhirnya dia membawa kedua mayat orang tuanya untuk dikuburkan. Di bawah tatapan kebencian dan ketakutan dari orang-orang desa ketika mereka menatapnya. Dengan hati yang hancur, dia mulai menguburkan mayat kedua orang tuanya sendirian. Kemudian dia berlutut di depan kuburan mereka hingga waktu yang lama. Hingga akhirnya dia pun pingsan di depan kuburan kedua orang tuanya. Dan saat dia terbangun, dia menyadari bahwa rambutnya telah berubah warna menjadi seputih salju. Dia kemudian menyentuh rambut putihnya. Dia menyadari mungkin dia adalah sebuah kutukan yang akan membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena hal itulah dia berpikir, apalah arti bersifat baik kepada orang-orang jika pada akhirnya mereka hanya akan mati di depannya dengan cara yang menyedihkan. Apakah itu bisa dibilang baik ataukah itu sebuah kekejaman? Setelah dia menerima kenyataan ini, sifat baik yang selalu dia tunjukkan kepada setiap orang pun, dia harus terpaksa mengubur sifat baik itu dan menyembunyikannya di lubuk hatinya yang paling dalam. Kenyataan ini juga menjadikan sosok monster wanita racun langit yang dingin dan tidak memiliki emosi. Sepertinya kali ini Seayan pun menyadari bahwa banyak hal yang telah terjadi kepadanya selama bertahun-tahun ini. Hatinya juga sangatlah berantakan kali ini. Mungkin karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu, hingga akhirnya dia menjadi seperti ini. Pasti karena tubuh racun, dokter peri kecil ini tidak bisa menjalani kehidupannya dengan sangat baik. Tubuh racun itu jugalah yang telah menyiksanya dan orang-orang di sekitarnya. Namun saat ini tiba-tiba Ratu Medusa pun memuntahkan seteguk darahnya. Tubuhnya menjadi sangat pucat. Sepertinya darahnya mengandung racun. Ratu Medusa kemudian mencoba mengeluarkan racun di dalam tubuhnya yang mungkin sudah merusak beberapa organ dalam di tubuhnya. Melihat itu, dokter peri kecil pun langsung berkata, siapapun yang menyentuh tubuh racunku ini pasti akan mati dengan menyedihkan. Hah? Apa katamu? Bagiku ini hanyalah sedikit racun. Namun kamu ingin ratu ini tunduk kepadamu. Bahkan aku masih bisa membunuhmu sebelum racun ini menyebar ke seluruh tubuhku. Ucap dari Ratu Medusa. Baiklah, mari kita lihat bagaimana nasibmu sekarang. Jawab dari dokter peri kecil. Cukup, sudah cukup, teriak dari Seayan dengan sangat marah. Ketika dia melihat mereka berdua sepertinya akan bertarung lagi. Dokter peri kecil, aku pernah berjanji kepadamu. Aku Seayan, aku akan tetap menjadi temanmu walaupun kamu berubah menjadi apapun ketika itu. Dan janji itu masih berlaku hingga saat ini. Aku sudah melupakan janji itu, jawab dari dokter peri kecil. Jika kamu melupakannya seharusnya kamu menyerangku sekarang. Setelah mengatakan itu, Seayan pun langsung berjalan menuju dokter peri kecil. Tanpa adanya pertahanan sedikit pun yang melindungi tubuh Seayan. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Seayan, Ratu Medusa pun langsung berkata, Seayan, hati-hati, tubuhnya dipenuhi oleh racun. Namun sepertinya Seayan mengabaikan kata-kata itu. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada Ratu Medusa bahwa dia tidak perlu khawatir kepadanya. Dia terus melangkah maju menuju ke arah dokter peri kecil. Lalu dia menatapnya dan berkata, apakah kamu lupa?
Aku pernah berkata bahwa tubuh racunmu ini pasti bisa diobati. Kamu tidak perlu berputus asa seperti itu. Memang mudah kalau hanya berbicara, jawab dari dokter peri kecil. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung mengulurkan tangannya mencoba untuk menyentuh wajah dokter peri kecil. Namun dokter peri kecil pun segera mundur beberapa langkah. Dia lalu berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati?" "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun tubuhmu dipenuhi oleh racun yang sangat berbahaya, tetapi itu bukanlah alasan untuk aku tidak bisa menyentuhmu. Karena itulah seharusnya kamu jangan menyerah. Apalagi kamu juga bukanlah gadis kecil yang bodoh seperti dulu. Aku juga bukanlah seseorang dadosi kecil." Tangan Xiaoyan terus bergerak dan meraih wajah dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun langsung berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Dan apa yang akan kamu lakukan kepadaku kali ini?" Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangkat wajahnya. Lalu dia menatapnya. Saat ini telapak tangannya sudah menjadi sangatlah hitam. Dan api surgawi segera menyelimuti tangannya. Mencoba untuk memurnikan racun yang dengan cepat menyebar dari tangannya. Dokter peri kecil pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Dia pun segera berkata lagi, "Jika kamu masih menganggapku sebagai temanmu, seharusnya kamu berhenti untuk melakukan kesalahan seperti itu. Karena dengan perasaan seperti ini, aku hanya akan mempercepat meletusnya tubuh racunku ini. Sepertinya saat ini benar-benar akan meletus. Dan ketika tubuh racunku ini meletus, tidak akan ada makhluk hidup dalam radius 500 km yang dapat bertahan hidup dengan racunku ini. Semuanya akan terlambat ketika saat itu terjadi. Meskipun kamu bisa mengisolasi racun di tubuhku ini, namun kamu tidak akan bisa untuk membatalkannya. Tubuh racun ini memang sulit untuk dihentikan dan memang tidak mungkin untuk bisa dibatalkan. Namun sepertinya aku bisa membantumu untuk mengendalikannya," jawab dari Xiaoyan.